The Talkies with Bayu. dan Edoy. Ya, untuk episode kali ini kita mau bahas film Tarian Lengger Maut. Jenengan bukan orang sini ya? Dokter Jati. Oh, sampai dokter baru di kampung kita ini ya. Tarian Lengger Maut produksi Visinema ini. dan kerjasama sama Enigma. Ya. Enigma, logonya gue suka deh. Enigma Pictures. Pernah bikin horor nggak sih Visinema? Enggak, ini kayaknya film horor pertama mereka, dan ini sebetulnya juga it's not enggak horor dalam arti horor Indonesia kan Hantu dedemit, iya kan, setan, hantu segala macam. Nah, ini bukan, ini lebih ke horor thriller ya. Di mana ada orang psikopat, ada orang jahat di situ. Karena ini adegan openingnya udah ditunjukin Aha. si seorang dokter melakukan tindakan bedah ya. Dia Tetapi- mencabut jantung. Nggak dibius total, bisa diambil jantungnya. Nah itu kayak tindakan sangat sadis gitu. Gitu. Nah, gue again ini openingnya menurut gue mantep banget sih, Bay. Mantep banget openingnya gitu Set kan. the tone ya. Set the tone. Jadi ceritanya nih dia ada di sebuah desa di Banyumas ya. Ya, jadi dia diperlihatkan dia pindah ke situ ya. Kayaknya dia pindah ke situ. Ke Banyumas. Nah, kemudian Suatu daerah di Banyumas lah, nggak jelas di mana. nah satu di kaki Gunung Slamet. Tapi nggak tahu nih di ceritanya tuh desa fiktif atau bukan ya. Tapi satu persatu warga tuh hilang karena jantungnya diambil. Itu juga dikasih lihat di koran yang dibeli kalau ada penduduk yang hilang di daerah Ya, lain gitu. Iya, begitu. Nah, jadi bukan, misalnya kayak 5 mayat ditemukan di Tanpa desa jantung. anu gitu kan. Jadi dia ngambil dia membunuh korban di desa itu, kemudian mayatnya dibuang Iya. di desa lain ya. Di desa itu Nggak, juga. Mungkin korbannya bukan dari desa itu yang awal-awal, bukan Iya. dari desa itu, nggak tahu. Jadi nah kemudian ya itu tadi, korban berjatuhan di desa itu sampai akhirnya kayaknya perlu ditangkal dengan tarian lengger gitu. Nah, penari lenggernya nih sebetulnya debutan ya, masih baru ya, si Sukma diperankan Della Dartian. Dan ya udah, plotnya gitu aja gitu. Jadi pertarungan si dokter dengan tarian lengger itu yang konon punya khasiat melindungi. Entah kenapa, kan gue pernah dibilang, biasa nonton Danur sih, jadi yang rumit dikit nggak ngerti gitu ya. Nah, gue nggak ngerti lo film ini. Beneran, jadi maksudnya gini, yang gue nggak terlalu ngerti adalah gimana dia get away with it gitu ya. Kok bisa lolos lancar-lancar aja dari pembunuhan itu, dia tinggal di kampung itu, di desa itu, warganya mati satu-satu gitu kan. Terus ya udah, nggak ada yang curiga si dokter ini gitu. Karena Nggak gini, ada yang berwajib yang menyelidiki. iya, karena kan gini, orang itu hilang. You have to suspend your disbelief. Iya, jadi orang itu hilang, terakhir kali diketahui orang itu datang ke dokter, kan gitu ya. Ketika ada korban berulang, apalagi salah satunya anak kecil kan, yang umur baru 10 tahun gitu. Iya, maksud gue gini, orang-orang itu kan nggak semuanya sebatang kara kan gitu ya. Ada mungkin yang bapak dia punya keluarga gitu kan. Yang si Bayu itu juga kan punya keluarga karena anak kecil gitu. It's not like homeless diambil gitu loh ya. Ini enggak gitu loh. Orang-orang warga sekitar gitu. Ada sih satu yang curiga, ini kayaknya si dokter, tapi dia kan baseless ya, maksudnya nggak ada dasarnya gitu loh. Tapi ya aneh aja kalau buat gue, apalagi di sebuah desa kan orangnya itu aja, ya circle-nya di situ doang, masa sih gitu loh. Oke. Ya. Ini mungkin dalam review ini kita akan ada spoilernya nih, jadi udah. be aware ya. Oke. Kalau menurut gue nih filmnya, gue sih enjoy. Gue enjoy filmnya. Satu, durasinya nggak terlalu panjang, pas. Kependekan Pendek, malah kalau pendek. menurut gue ya, 71 menit with credit. Terus gue appreciate mereka melakukan dialek Banyumas dengan oke. Karena warga setempat, Bay. Oke, nah lu sebagai bukan orang Jawa, lu bisa ada kesulitan nggak untuk memahami? Enggak, kan ada teks Inggrisnya.
Jadi ketika dialog itu kebetulan kita nonton di bioskop yang memang ada teks Inggrisnya. teks, Nah, nggak semua layar kan. Gue sebagai orang Jawa, gue nggak punya kesulitan. Gue nggak baca teks kebetulan. Jadi, tapi gue wondering nih kalau orang bukan orang Jawa bisa mengerti nggak? Walaupun itu bahasa Indonesia dengan dialek ya, Iya, kebanyakan ya. jadi gue kebantu otomatis aja karena ada subtitle Inggrisnya, gue jadi tahunya dialog itu dari situ. Oke. Jadi kesulitan, ya enggak. Nah, terus gue juga enjoy, gue dapet ke apa ya, thrillernya itu di mana apa harus kita deg-degan nih apa yang terjadi karena suasana yang gelap, dia dikejar nih kena atau enggak gitu. Gue oke lah itu masih bagi gue masih oke. Jadi gue bisa enjoy. Terus walaupun endingnya agak-agak nggak sesuai dengan harapan gue, nah endingnya kita ceritain aja nggak? Oke. Kan kita udah warning ya. Iya. Jadi si penari Lengger ini kan emang kita udah dikasih tahu bahwa dia punya Daya tangkal ya. dia punya kekuatan lah yang dikasih sama ibunya itu. Makanya pas ibunya khawatir aku sih khawatir sama enggak, tenang kan dia ada indangnya gitu. Indang, pelindung. Kalau ada yang menyakiti dia akan melindungi. Nah, gue berharapnya ya kejadian lain lah daripada yang terjadi itu. Kalau yang di situ kan nggak kelihatan seperti indangnya melindungi. Iya. Tapi jadi di ending itu, nah, kalau yang belum nonton silakan stop dulu baru nonton. Si dokter bunuh diri. Iya. Setelah marah-marah. Setelah marah-marah. Jadi itu dia kan justru yang gue tahu adalah si Indang itu melindungi si penari kan, si Sukma. Bukan melindungi satu desa itu kan, gitu loh. Nah terus melindungi Sukma kan shielding dari kekuatan jahat luar gitu. Nah di sini yang gue nggak ngerti adalah si dokter itu dia ngambil jantung orang nih, masih berdegup dan disimpan kan, masih berdetak gitu. Nah ngomong-ngomong ini judul filmnya aslinya tuh Detak. Kemudian diganti, baru-baru ini aja diganti menjadi Tarian Lengger Maut. Karena KKN belum tayang nih. Gitu. Nah terus ketika marah-marah, dibuang aja gitu semuanya. Dipercayain maksudnya. Oh, itu kerja keras lu, men. Lu bunuh berapa banyak orang untuk ngumpulin jantung itu. Terus dibuang begitu itu aja. Itu mungkin kita bisa mengambil kesimpulan kalau itu adalah perbuatan dari si Indangnya itu. Pelindung. Tapi masalahnya nggak dikasih tahu, jadi apakah benar atau enggak, apakah cuman kalau menurut gue jadi kebingungan. Tapi kalau gue yang nganggap itu sebagai si pelindung ini melakukan tugasnya melindungi, gue bilang oke, dapat karena dia jadi gila kan, maksudnya jadi lupa diri gitu, kayak kerasukan gitu, sehingga semua karyanya dia dihancurkan, terus dia bunuh diri. Iya, dan kemudian dia bunuh diri gitu aja gitu. Nah, gue menangkapnya kayak gitu, walaupun memang tidak eksplisit. Oh, ini ada deity yang melindungi mereka gitu. Sayangnya nggak ada itu, tapi gue tetap menangkapnya seperti itu. Jadi gue bisa enjoy film. Iya, gue nggak tahu seberapa bisa memperhatikan dengan detailnya penonton nih, walaupun durasinya singkat ya. Karena di sini kan mestinya ini pemuncak nih ya, ketika Sukma berhadapan dengan Dokter Jati berdua, itu kan final battle nih. Nah itu secara visual nggak ada battle-nya. Artinya gini, oke lah informasinya jangan verbal-verbal juga gitu. Setelah kejar-kejaran di hutan. Ini yang pas di ruangan ini nih, yang terakhir. Ya, soalnya yang kalau pas kejar-kejaran di hutan sih oke. Iya, itu tegang lah gitu kan. Tapi yang ketika dia udah banting koleksi jantungnya itu, kemudian dia bunuh diri, itu kan mestinya final battle ya antara si Indang dengan si kekuatan jahatnya Dokter Jati. Ini secara visual nggak jelas. Sehingga orang juga alasan dokter itu untuk jadi gila, untuk lupa diri, lupa ingatan itu nggak ada ya? Nggak ada, jadi tutup bunuh diri. Makanya gue juga dengar reaksi penonton belakang, loh kok gitu kan? Ya karena memang nggak ada. Gitu, jadi gue nggak tahu apakah memang perlu lebih eksplisit lagi atau apa gitu. Sementara kan si Sukmanya juga dalam keadaan ketakutan terus kan, nggak dia seolah-olah mendapat power gitu atau apa, enggak. Terus nggak ada secara visual misalnya Indangnya apalah efek apa, ini enggak gitu. Jadi kayak Dokter Jati
ya gokil sendiri aja. Nah, Dia udah ngoleksi jantung dibanting marah-marah kemudian bunuh diri. Sebetulnya presence-nya si Indang itu kelihatan pada saat si ibunya nancepin ini kan dia langsung jadi percaya diri Iya. tuh. Nah, Di itu situ doang. nggak ada di battle-nya. Nah, gitu loh. Jadi misalnya regain her composure gitu ya. Maksudnya dari takut terus jadi gitu. Ini enggak. Ini enggak. Bahkan ketika si dokter bunuh diri, dia juga ikut pingsan gitu loh. And that's it. Nggak tahu pingsan beneran atau apa gitu ya. Atau malah mati. Nggak tahu. Ini filmnya singkat. Oke, nggak bertele-tele juga. Openingnya buat gue nendang. Secara visual, sinematografinya yang sama-sama digarap sama Yongki Ongis itu. Jadi sutradara merangkap DOP nih, Bang. Itu visualnya asik ya, memanjakan mata gitu kan. Suasana serem dapet, mencekamnya dapet. Karena lokasi juga nolong nih. Tapi dialognya ini yang agak-agak terlalu baku dan nggak ketolong ya sama deliverynya si aktor, terutama Reval Hadi ya. Nah, masalahnya gini, lo nggak bisa berharap ngomong gue mau pergi dulu karena Memang enggak. Sekarang gini, gue ngelihat ya, misalnya contoh nih, Riri, skripnya juga bahasa Indonesia baku. Ketika di deliver sama Niko, sama Disas, atau yang kemarin Sumba Dreams, tetap enak. Nah, oke, skor. Nah itu gue bilang gue terus terang enjoy sampai walaupun endingnya nggak sesuai dengan harapan gue Sampai klimaksnya itu ya. tapi gue tetap enjoy, tetap gue terima endingnya dengan apa yang gue tangkap. Iya. Gue kasih 7,5. Oke. 2. Enggak. Oh enggak. Enggak, maksudnya ini gue menikmati visualnya banget, Bang. Gitu, gue menikmati visual. Nah, tapi memang ada beberapa kelemahan sana sini. Yang paling berasa tuh dialog sama actingnya Reval Hadi. Celakanya dia kan jadi pemeran utama nih. Itu menurut gue dia masih agak, apalagi kalau pas di awal-awal dia berasa banget acting yang kayak mau suaranya mau dibikin dibas-basin gitu yang apa, tapi berasa yang Dia nggak dapat buat lo lah ya, kaku gitu ya. Nah, gue kasih ini 5,5 nih. Oke, gimana kalian yang udah nonton? Ini film terlaris 10 tahun ini. Apa setuju Film atau Indonesia terlaris ya. Gimana pendapat kalian? Endingnya nggak nendang atau nggak serem atau nggak ada hantunya? Kentang, nggak jelas atau apa. Tapi gue yakin ada juga sih yang akan bilang asik nih kayak lo gitu. Iya, gue suka. Subscribe jangan lupa karena sangat membantu kami. Iya, terima kasih yang udah subscribe, makasih yang udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.